Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'adaha li liqa'ihi dukhara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh pimpinan di jajaran Polda Jawa Barat, wabil khusus Bapak Kapolda ya, Bapak Irjen Ahmad Wiyagus ya, atau Bapak Wakapolda yang mungkin hari ini sedang sibuk dengan banyak aktivitas di Kapolda ini, dan juga seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus seluruh jajaran pimpinan, seluruh kabak, seluruh kasih, dan juga seluruh anggota. Semoga seluruh urusan dan pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan berkah dari rezeki yang bisa untuk mengabdi dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini terutama mungkin jajaran ya, seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota di Polda Jabar, semua perhatiannya mungkin terfokus kepada tanggal 14 Februari 2024. Itu momentum apa Bapak dan Ibu? Ya, pemilu ya, Pilpres. Kita lihat dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan demikian luar biasa, dari mulai pendaftaran, cek kesehatan, bahkan sampai nomor urut. Momentum ini sangat berarti dalam konteks kebangsaan, karena melalui momentum ini diharapkan kita bisa memilih pemimpin yang itu diharapkan bisa menjaga ketertiban dan juga menjamin stabilitas terkait dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pentingnya memilih pemimpin, pentingnya posisi pemimpin dalam konteks untuk ikut terus menciptakan keseimbangan sistem, ini juga menjadi perhatian yang luar biasa diberikan oleh agama Islam. Sehingga kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ini selalu dihubungkan dengan konteks untuk bagaimana terkait dengan tujuan keseimbangan sistem, terkait dengan keteraturan, terkait dengan bagaimana agar roda kehidupan masyarakat ini bisa terpelihara secara tertib dan secara murni, bisa berjalan sebagaimana diharapkan oleh kita semua. Nabi besar misalkan demikian wanti-wanti dan juga berpesan, wa in kuntum salasan fa'mur ahadakum.
Jika kamu bertiga, maka pilihlah salah satunya sebagai pemimpin. Kenapa ketika kita berkumpul, bertiga, berjamaah, berbangsa, dan bernegara ini perlu kita harus memilih salah satunya sebagai pemimpin? Karena perlunya pemimpin ini dibutuhkan dalam konteks harus ada orang yang mengambil inisiatif dan juga memiliki otoritas dalam konteks untuk mengeluarkan perintah. Yang paling berbahaya itu adalah jika terjadi kevakuman. Jika dalam sebuah kelompok, dalam sebuah negara, apalagi state nation yang besar seperti ini, kemudian mengalami kekosongan pemerintahan, mengalami kekosongan kepemimpinan. Karena ini bisa melahirkan chaos, bisa melahirkan destabilitas. Karena pentingnya pemimpin demikian luar biasa, kalau kita misalkan membuka kitabnya Ibnu Taimiyah yang berjudul Siyasah Syar'iyyah itu 40 tahun di bawah pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Ini menggambarkan betapa posisi dan existing dari seorang pemimpin ini demikian luar biasa dalam konteks untuk menjamin keteraturan, menjamin keseimbangan sistem. Bisa dibayangkan Pak, kalau kekuasaan itu kosong, kalau kepemimpinan itu kosong, kalau terjadi chaos, terjadi destabilitas, maka kos sosial yang ditanggung itu sangat luar biasa mahalnya. Meskipun pemimpin itu zalim, tetapi sistem akan tetap terjaga. Orang urusan kerja bisa jalan, urusan pernikahan bisa jalan, urusan karir tetap bisa jalan. Meskipun pemimpin itu zalim, tetapi pemimpin itu kemudian diberi wasiat oleh Nabi tidak boleh berbuat zalim. Meskipun lebih baik pemimpin itu zalim 40 tahun pemimpin itu zalim daripada 1 hari tanpa pemimpin. Tetapi ini diberi rambu-rambu oleh Nabi bahwa seorang pemimpin itu dia tidak boleh zalim. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin itu zalim, dia nanti tidak akan pernah bisa mencium harumnya bau surga. Nanti akan kita lihat di belakang. Perhatian Islam yang demikian luar biasa terkait dengan bagaimana pentingnya makna pemimpin dalam konteks menciptakan keteraturan. Sehingga dalam Islam itu banyak sekali dalam sejarah perkembangan Islam kita melihat dalam teks-teks sejarah kita banyak istilah-istilah yang bisa menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya itu pemimpin. Dalam Islam ada istilah sultan, ada istilah amir, ada istilah imam, ada istilah ro'in, ada istilah khalifah. Coba kita bahas ini, kenapa sih sebenarnya dalam konteks tradisi keagamaan Islam ini muncul banyak istilah ketika kita bicara terkait dengan kepemimpinan. Dari mana sumber otoritas kekuasaan itu sebenarnya? Kenapa seorang pemimpin itu kok dia bisa memerintah, bisa mengatur, bisa menghukum? Ini sumber kekuasaannya itu dari mana sumbernya? Bapak dan Ibu, salah satu pemimpin itu disebut dengan istilah sultan. Kalau kita melihat dalam hadis, istilah sultan ini disebut oleh Nabi sebagai as-sultan itu zillullah, ya'wi ilahil madlum. Yang namanya sultan, yang namanya pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Ya'wi ilahil madlum. Seseorang disebut pemimpin itu dalam dirinya melekat amanah yang itu merupakan manifestasi representasi dari wakil Allah di semesta. Ya'wi ilahil madlum, dia adalah tempat mengadu bagi orang-orang yang teraniaya. Kenapa ya'wi ilahil madlum? Kenapa pemimpin itu disebut sebagai zillullah fil ard? Apalagi kalau kita lihat dari tafsir misalkan makna khalifah itu. Tapi nanti bukan pengertian khalifah yang diusung oleh sebagian kelompok aliran ya, yang mungkin nanti akan dibahas di
pertemuan setelah ini di bawah mungkin. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makna khalifah di sana adalah sebagai ay khalfan. Makna khalifah, makna pemimpin itu sebenarnya manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalfan, ay yakhlufullah fi imaratil ard. Namanya manusia itu disebut khalifah itu karena dia itu menjadi pengganti Allah. Yakhlufullah fi imaratil ard, yang diminta oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Karena seorang pemimpin ini disebut sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah, maka seluruh raja-raja yang ada di semesta ini selalu mengidentifikasi dirinya sebagai wakil Allah. Masih ingat Raja Jogja, Bapak dan Ibu? Gelarnya apa Raja Jogja itu? Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi pemimpin yang dia memangku dunia, yang memangku semesta. Kenapa dia kok gelarnya itu sebagai Hamengkubuwono? Karena dia ini seolah-olah menjadi representasi Allah, menjadi wakilnya Allah dalam konteks untuk memakmurkan semertanya. Kalau Raja Solo gelarnya apa? Ada istilah selain tadi Sri Sultan Hamengkubuwono, ada Mangkubumi, apalagi? Paku alam. Jadi betapa raja-raja yang ada dalam sejarah tradisi Jawa pun mereka menggunakan istilah-istilah, gelar-gelar yang itu merupakan wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna hakikat dari khalifah, dari pemimpin adalah ay khalfan yakhlufullah fi imaratil ard. Karena pemimpin itu sejatinya adalah wakil Allah di muka bumi untuk melaksanakan dari fi imaratil ard, menjadi pemimpin dalam konteks untuk memakmurkan bumi. Karena apa? Tadi dia itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilnya, ya'wi ilahil matlum, agar dia ini menjadi tempat untuk mengadu orang-orang yang teraniaya. Kenapa tempat mengadu orang yang teraniaya? Tadi kita sampaikan Bapak dan Ibu bahwa tujuan adanya kepemimpinan di semesta ini adalah dalam konteks untuk mengatur, dalam konteks untuk menciptakan keseimbangan, dalam konteks untuk menciptakan keteraturan sistem. Oleh sebab itu seolah-olah seorang pemimpin ini memang dipilih sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tanya dari mana sumber kekuasaan seorang pemimpin itu, otoritasnya itu dari mana kok dia bisa ngatur, bisa menghukum, bisa memerintah, bisa bahkan seluruh aturan dan kebijakannya ini harus diturutin oleh seluruh umat di semesta ini. Hadirin wal hadirat, ada kitab dalam tradisi keagamaan Islam yang ini menjadi rujukan para ahli hukum Islam, para ahli hukum tata negara, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, yang ditulis oleh juga dengan judul yang sama oleh Ibnul Farouk, yang ini banyak menginspirasi para ahli praktisi hukum ketatanegaraan. Kitab tersebut berjudul Al-Ahkam Sultaniyah, jadi hukum ketatanegaraan. Menurut Imam Al-Mawardi, sumber kekuasaan itu bisa dilihat menjadi dua pendekatan. Yang pertama, dari mana sumber kekuasaan itu datang diberikan kepada pemimpin sehingga dia punya hak untuk menghukum, hak menjadi tempat berlindung kepada orang yang teraniaya, tempat bagaimana dia harus menegakkan keadilan. Menurut Imam Al-Mawardi, yang pertama disebut dengan pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, sumber kekuasaan seorang pemimpin adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini mungkin Bapak dan Ibu sangat paham dengan ayatnya. Allahu ya'ti mulkahu man yasha. Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita review sebentar ya, tahun 1999 kita dilaksanakan pemilu pasca reformasi. Pada pemilu pasca reformasi, Bapak dan Ibu, siapa orang yang dianggap paling layak menjadi pemimpin Indonesia pada saat itu? Bukan Pak, Gus Dur itu konsensus gitu. Orang yang surveinya tertinggi menyangkut orang paling layak menjadi presiden Indonesia itu siapa? Siapa? Bukan Pak Habibie, itu bukan. Surveinya adalah Amin Rais. Karena mungkin dia banyak bersuara tentang reformasi. Tetapi begitu pemilihan umum, begitu pemilu, ternyata suara dia tidak sampai kepada 20%. Yang kedua, siapa yang terpilih suara terbanyak pemilu 199? Siapa? Megawati sebagai partai pemenang pemilu. Tetapi kenapa dia tidak dilantik sebagai presiden? Justru yang dilantik sebagai presiden adalah Gus Dur Abdurrahman Wahid. Padahal Gus Dur itu adalah problematik waktu itu menyangkut aspek kesehatannya. Tetapi kenapa survei yang paling besar adalah Amin Rais, pemenang pemilu adalah Megawati, tetapi kok yang dilantik sebagai presiden kok justru Abdurrahman Wahid? Inilah betapa sumber kekuasaan itu sangat mutlak. Itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ya'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, karena betapa otoritas Allah itu demikian luar biasa menyangkut siapa yang dipilih sebagai pemimpin, makanya dalam suksesi pemilu kapanpun dan dimanapun kita harusnya tetap santuy. Apa itu santuy ya? Tetap santai dan harus tetap happy. Jadi nggak usah ikut terbawa-bawa emosi, terbawa-bawa tim sukses, diprovokasi ke sana kemari. Padahal dalam konteks tradisional sumber kekuasaan itu siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin ini adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tungzi'u man tasya. Allah Pak, otoritasnya luar biasa, kata Imam Al-Mawardi, bahwa Allah lah yang mereka ini sebagai pemilik yang menguasai kerajaan. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki dan juga mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki. Saya punya cerita. Ini ada di Ponorogo itu, dia menghabiskan hampir 5 miliar Bapak dan Ibu untuk suksesi calon Bupati Ponorogo. Survei sudah kuat, tim sukses sudah laporan luar biasa, dari laporan apa namanya kalau sekarang itu istilahnya laporan cepat itu. Ya, quick count itu bahwa dia tuh mesti menang. Nggak taunya apa, begitu C-nya, form C-nya dihitung, ternyata dia tidak jadi. Coba Pak, sudah begitu pede, sudah begitu yakin, ternyata enggak dilantik jadi bupati. Mohon maaf, sekarang kerjaannya jalan-jalan sambil telanjang di pinggir jalan Bapak Ibu. Karena apa? Dia begitu yakin seolah-olah apa yang dilaporkan oleh tim sukses, apa yang disurvei itu seolah-olah benar menjadi kenyataan. Padahal ada di luar kita ini masih ada ikhtiar harus, daftar harus, berusaha harus, tetapi tidak boleh kita nih menegasikan adanya kekuatan di luar kita, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para sufi itu, arih nafsaka anit tadbir maqama ghairuka anka fala takum bihi li nafsik. Jadi santai saja dirimu, enggak usah Anda ini terlalu terbawa baper.
Kenapa? Karena di luar kamu ini ada zat yang mengatur tentang urusan hidup kita nih. Kalau di luar kita ini sudah ada yang ngatur, kenapa kita harus stres? Kenapa kita harus pusing? Kita lakukan tugas kita sebagai manusia saja. Pengen jadi dewan, kita daftar anggota dewan. Pengen jadi wakil presiden, daftar wakil presiden. Pengen jadi apapun, kita tinggal daftar. Karena itu apa? Aspek ikhtiar manusiawinya. Tetapi kita jangan lupa bahwa di luar ikhtiar manusia masih ada kekuatan yang maha dahsyat yang menentukan segala takdir manusia. An-nasu bitaksir, wallahu bitakdir. Manusia harus berusaha, manusia yang haknya berusaha, tetapi menyangkut putusan kehidupan manusia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nih memahami bahwa semua prosesi itu ada ujungnya, ada penentunya, makanya yang penting kita lakoni saja dengan bismillah, dengan santuy. Nah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah stres gitu. Ya ini saya ini pusing Bapak dan Ibu, terutama kalau di daerah. Saya ini kebetulan tim pansel debat bupati di Kabupaten Kuningan. Saya punya pesantren, jadi kalau ada masalah pemilu pelik ini Bapak dan Ibu datangnya ke rumah saya. Nah kemarin mohon maaf ada partai PKS sama partai Golkar itu gontok-gontokan. Gara-gara persoalan sepele Pak, mohon maaf nih karena biasa partai itu gara-gara gambar Pak, gara-gara alat peraga politik itu kemudian berubah sedikit, tergoda sedikit, itu urusannya jadi panjang. Kemudian keduanya saya panggil ke rumah. Ini kenapa terjadi begini? Kata dia ya dengan bahasa masing-masing begini akhirnya mau nggak malam ini selesai? Tapi Pak gini-gini, malam ini mau selesai nggak? Kalau nggak mau mengikuti cara saya, silahkan kamu selesaikan di sawah. Mau bawa pacul, mau bawa parang silahkan. Tapi jangan di blok ini. Kalau masih di blok ini, jangan pernah hal ini dilanjutkan. Kenapa tapi? Anda ini hanya 100.000 dikasih duit. Masang alat peraga seperti itu. Anda ini kalau sekarang gontok-gontokan, dendam Anda ini dengan tetangga sebelah itu 7 turunan tidak akan selesai. Sudahlah santuy saja. Kalau mau pasang-pasang nggak usah kita terlalu ribut persoalan itu. Ini hanya alat peraga. Mereka semua calon itu duduk bareng, ngopi bareng, salaman bareng, dinner bareng. Mereka yang menikmati APBN yang paling banyak kita ini nggak dapat apa-apa kok. Kenapa harus ribut-ribut? Energi kita ini terlalu banyak yang harus kita keluarkan. Makanya kita nikmati saja. Sudahlah kita diskusi sambil ngopi. Karena semuanya dengan ngopi bisa selesai, santuy pokoknya. Nah terkadang kalau di kampung Bapak dan Ibu urusan 100.000 itu bisa panjang. Gara-gara alat peraga, gara-gara pakai urusan spanduk. Padahal yang di atas itu kan santai, bisa sambil ketawa, bisa sambil ngobrol-ngobrol. Yang pertama ini Bapak dan Ibu bahwa menyangkut urusan sumber kekuasaan ini otoritasnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut Imam Al-Mawardi dalam pandangan modern, sumber kekuasaan itu datangnya adalah dari apa yang disebut dengan kontrak sosial. Jadi Bapak dan Ibu ketika seseorang itu dipercaya, dikasih SK, dilantik, dipilih secara aklamasi, dia benar, itu sebenarnya dia diberi kontrak sosial untuk dipilih sebagai pemimpin. Nah kenapa perlu kontrak sosial dalam konteks kita memilih pemimpin? Bapak dan Ibu, watak dasar manusia ini tobiatnya adalah dia itu condong berbuat aniaya kepada orang lain. Apalagi kalau dia kuat, kalau dia pandai, kalau dia berkuasa. Itu mudah dia mengeksploitasi orang-orang yang lemah. Karena watak dasar manusia yang mudah mengeksploitasi orang-orang yang lemah, maka kemudian muncul inisiatif konsensus ini perlu dipilih seorang pemimpin dalam konteks tadi menciptakan keteraturan. Sehingga kalau ada orang berbuat aniaya pada yang lainnya, maka fungsi pemimpin adalah untuk menghukum, untuk menertibkan agar sistem ini bisa berjalan dengan teratur. Karena fungsi pemimpin di sana ada fungsi mengatur, fungsi menghitung, fungsi menghukum. Dalam bahasa Imam Syafi'i itu hukmul hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf.
putusan seorang pemimpin inilah nanti yang diharapkan bisa menghilangkan semua konflik, bisa menghilangkan semua pertentangan, bisa menyelesaikan semua pertikaian. Karena fungsi pemimpin itu adalah harus menghukum, harus sebagai seorang hakim, kemudian syarat-syarat itu melekat. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Jadi kata Imam Al-Mawardi, yang pertama syaratnya dia harus orang yang adil. Apa itu adil? Kata Imam Al-Mawardi, namanya al-adalah itu adalah al-musawwah bila khaifin wala jurid. Yang namanya pemimpin yang adil itu adalah dia yang bisa tegak berdiri di tengah, seimbang, lurus, wala khaifin wala jurid. Dia ini tidak bengkok, tidak sakit, tidak condong. Karena begitu seorang pemimpin kita mengambil keputusan kemudian dia condong kepada sebelah, maka dia disebut tidak adil. Nah, keadilan inilah yang kemudian menjadi perhatian Islam. Sehingga dalam tradisi keagamaan Islam itu wajibun nasbul imamil adli bisyar'i hatman la bihukmil akli. Kewajiban untuk menegakkan pemimpin yang adil ini adalah tanggung jawab syariah, bukan semata-mata tuntutan dari rasionalitas semata dari manusia. Betul Bapak Ibu ya? Semua di undang-undang, semua hukum menuntut di peraturan KPU calon pemimpin disyaratkan mereka harus bisa bersikap adil. Tetapi ternyata dalam agama tuntutan ini juga menjadi bagian yang dituntut oleh syariah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu semua, karena sesungguhnya berbuat adil itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang jadi pemimpin itu rada susah-susah, angel. Apa susah-susah angel itu? Susah-susah gampang. Sama Pak, kayak saya jadi dosen itu susah-susah gampang. Pak, mohon maaf, itu istri saya, tolong ya kalau bimbingan jangan susah-susah. Akhirnya pertanyaan kita kan gitu, ini mau bimbingan atau mau minta tanda tangan kan gitu. Suka enak nggak begitu Bapak ya? Terkadang lagi nguji penerima beasiswa LPDP. Assalamualaikum Pak Kiai, yang kemarin diuji itu adalah Kiai saya, mohon dibantu. Coba terkadang kita mau adil di tengah itu sekarang tantangannya begitu. Karena ada kenal, ada karena kerabat, ada karena tadi Pak. Terkadang atasan kita tuh nelpon saya, Pak Suhan tolong ini sudah waktunya nih ditanda tangan saja. Kira-kira gimana Pak, mau ditanda tangan nggak gitu? Kira-kira ditanda tangan nggak Pak? Mana? Tanda tangan ya? Wah itu jadi pemimpin itu di situ Pak, disebut enak-enak tidak enak. Makanya kata Nabi nanti itu ya Allah yang paling berat itu sebenarnya jadi pemimpin. Karena apa? Pertanggung jawabannya. Kulukum ra'in wa kulum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kamu ini siapa pemimpin, dan nanti yang paling berat itu adalah pertanggung jawabannya. Makanya tadi kan begitu ditelepon, begitu harus tanda tangan, berarti kan hak profesional saya kan dicabut ya. Yang harusnya membimbing, yang harusnya mengawal, yang harusnya sampai selesai, pakem-pakem semua teori, pakem-pakem semua logical framework penelitian harus selesai, harus dipakai. Kan gara-gara ditelepon akhirnya runtuh, betul nggak? Jadi pertanyaan saya, ini mau tanda tangan atau mau bimbingan gitu kan? Ini repot Pak, apalagi pimpinan kita, apalagi ini kita kenal gitu kan? Ini saudara kita, ini anak saya, tolong ya jangan lama-lama, kita nggak punya duit untuk bayar SPP tahun berikutnya, aduh. Repot ya Pak Haji. Itu kadang begitu ya. Makanya saya berdoa ya Allah, tak bilang ini mengkhianati amanah tidak, tak bilang itu. Kalau ini membantu ya mohon jadi kebaikan. Kalau saya mohon maaf yang paling duluan. Karena begitu Bapak, berbuat adil ini tuntutan agama. Ya kan? Kita ini setiap Jumat itu perintah kita ya. Itu kan selalu menggunakan bahasa ihsan wal al-adl. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Itu bahkan disebut berperilaku adil ini permintaan dari syariah yang harus ditegakkan oleh semua pemimpin. Meskipun berat tapi kita harus ikhtiar bahwa itu harus dilakukan. Yang kedua, al-alim, seorang pemimpin yang dipilih karena dia harus menghukum, harus menciptakan keteraturan, maka harus dipilih dengan kategori orang yang paling alim. Orang yang paling kuat, orang yang paling punya integritas.
Sahur Nabi, dan ini juga banyak dikutip dari Al-Quran, inna khairakum man istajarta al-qawiyyu al-amin. Orang-orang yang paling baik yang kamu pilih sebagai pemimpin adalah mereka orang yang punya al-qawi, punya kemampuan, punya kekuatan. Ini ditafsiri oleh Ibnu Battal dalam syarah Muslimnya. Yang dimaksud dengan al-qawi itu adalah kuwatul ilmiyati wa kuwatul amaliyati. Dia punya etos kerja yang bagus, punya aspek wawasan juga yang luar biasa. Inilah pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan dalam konteks kita memilih pemimpin. Yang ketiga, al-huriyah, dia harus punya kemerdekaan. Seorang pemimpin dalam konteks dia harus mengambil keputusan, harus menghukum, harus menjamin keteraturan sistem, maka dia harus punya kemerdekaan. Tidak boleh dia itu mengambil keputusan karena pesanan, karena didikte oleh orang lain. Tetapi dia harus mengambil keputusan karena pertimbangan-pertimbangan rasional dan juga pertimbangan-pertimbangan kepantasan berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum maupun norma-norma. Bapak dan Ibu, ini berkait dengan beberapa hal yang kenapa kemudian karena pemimpin ini demikian luar biasa ditujukan dalam konteks menciptakan keteraturan sehingga syarat-syarat ini diperlukan. Nah, kenapa syarat ini kok demikian ketat diperlakukan calon pemimpin? Kata Imam Al-Mawardi, yang pertama untuk menjamin apa yang disebut dengan al-kasb ad-daim. Perlunya memilih pemimpin dengan persyaratan seperti itu, ini diharapkan yang pertama ikhtisab, hak kerja setiap orang itu bisa terjamin untuk penghidupannya. Jadi al-kasab ad-daim itu hak penghidupan semua warga negara ini bisa terpelihara. Orang bekerja nyaman, ke sawah nyaman, berdagang nyaman. Ini kenapa pemimpin tadi dipersyaratkan seperti itu. Yang kedua, al-am. Jadi keamanan yang dalam konteks yang samil ini bisa diciptakan oleh seorang pemimpin. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah semoga suksesi hari ini tetap menjadi bagian dalam konteks untuk kita memilih pemimpin yang terbaik. Dan saya yakin ketiga pasangan calon ini adalah calon-calon terbaik yang dimiliki sumber daya yang terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi siapapun dari mereka ini adalah sangat memenuhi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Kita mohon kepada Allah semoga momentum pelaksanaan Pilpres ini tidak mengorbankan persatuan kita. Karena persatuan itu nilainya luar biasa tingginya Bapak dan Ibu. Kita ini punya hampir 17.000 pulau, hampir 600 kelompok etnis suku yang berbeda-beda. Ini potensi luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengorbankan potensi yang demikian luar biasa ini melalui momentum pemilihan umum dan juga Pilpres yang akan kita selenggarakan pada bulan Februari 2024 nanti. Kita mohon kepada Allah semoga bangsa Indonesia selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberikan nikmat persatuan dan kesatuan, dan terutama Bapak dan Ibu seluruh anggota di Polda Jawa Barat ini selalu diberi kekuatan untuk bertugas, untuk ikut mengamankan, bisa menjadi alat negara dalam konteks untuk memastikan bahwa semua proses bisa berjalan dengan baik, masyarakat tetap terpelihara hak-haknya untuk tetap hidup aman, untuk tetap melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan pekerjaan dan yang lain-lainnya. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah dan kita dijadikan negara yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.